tahun ini adalah alumnus Akademi Angkatan Laut tahun 2014. Saat ini Gantung bertugas di Kompi Senapan A, Batalion Infanteri 7 Brigif 4 Korps Marinir Lampung. Meski terlahir bukan dari keluarga militer, Gantung mengaku sejak kecil ia bercita-cita menjadi prajurit TNI. Laki-laki asal Tegal, Jawa Tengah ini juga menyebut keberhasilannya tidak lepas dari doa dan motivasi orang tua yang selalu mengiringi perjuangannya. Jadi mungkin 2 tahun yang lalu sebelum almarhum orang tua saya meninggal, jadi almarhum orang tua meninggal itu 2021. Jadi pangkat saya itu masih Letnan 1. Saya pernah berjanji kepada almarhum Bapak, insya Allah tahun depan saya kapten, insya Allah saya akan menjadi komandan Kompi Paskibra. Yang dibalas oleh Bapak saya di WA itu singkat sekali. Saya masih ingat itu balasannya itu Allahu Akbar. Itu yang saya ingat sekali, dan alhamdulillah saya berdoa kepada Tuhan, kepada Allah itu ada jalan ke situ maksudnya. Meski latihan fisik menguras tenaga, bagi Gantung disiplin menjadi gerbang untuk meraih kesuksesan dalam berlatih. Yang penting intinya satu, disiplin, itu saja. Jadi disiplin kapan harus makan, kapan harus istirahat, kapan harus olahraga, kapan harus ibadah, itu ditepatin saja. Yang penting kita disiplin, komitmen, kita semangat, ya kita kemudian tumbuhkan rasa kebanggaan posisi kita sekarang berada. Saya sebagai Danki, rekan-rekan adik-adik sebagai Paskibraka harus betul-betul bangga dengan posisinya dulu. Kalau berawal dari bangga itu, maka muncul akan banyak power-power atau kekuatan-kekuatan positif yang akan hadir di tengah-tengah kita. Kapten Polisi Militer Herlan Auriza adalah komandan Kompi Paskibraka 2023 dari Matra TNI Angkatan Udara. Laki-laki kelahiran Bantul 34 tahun ini kini bertugas sebagai Danunit Pom Pusat Polisi Militer Angkatan Udara, merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 2012. Bagi Herlan sebuah kebanggaan sekaligus kehormatan terpilih menjadi komandan Kompi Paskibraka 2023 setelah melalui serangkai tes dan seleksi. Pada awalnya saya diperintahkan oleh satuan saya yaitu Puspom AU untuk melaksanakan tes Danki Paskibraka di Mabes AU. Kurang lebih sekitar 20 personil yang dipilih dari masing-masing korps. Ada korps penerbang, kemudian teknik, elektro, administrasi, pembekalan dan sebagainya. Alhamdulillah saya terpilih dari tingkat Mabes AU. Dipilih 2 kandidat dari TNI AU dan saya melaksanakan tes yang kedua di Gartap 1 Jakarta. Dan alhamdulillah saya yang terpilih untuk mewakili TNI Angkatan Udara. Herlan mengaku selain menjaga fisik, ia juga harus memantapkan gerakan hingga performa suaranya saat berlatih menjadi Danki Paskibraka. Kita latihan bersama adik-adik Paskibraka. Yang saya rasakan memang di awal kita berat karena yang jelas sehari-hari kita di kantor jarang kita untuk melatih gerakan. Ketika kita melatih di sini bersama adik-adik Paskibraka pastinya akan kaget. Itu akan butuh penyesuaian dan itu sebagai pembentukan gerakan dan karakter kita ke depannya. Ajun Komisaris Polisi Lauri Habibi Adi Jamal merupakan komponen Kompi Paskibraka 3 dari instansi Polri. Laki-laki kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara 36 tahun ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012. Saat ini Laude bertugas sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Karawang. Sebelum terpilih menjadi Komandan Kompi Paskibraka perwakilan dari Polri, Laude mengikuti berbagai tes seperti tes fisik, psikologis, dan kesehatan. Seleksinya juga melewati beberapa tes seperti TKJ ataupun Kesjas. Yang kedua kesehatan, ada psikologi, dan tahapan ini kita lewati di setiap tahapan tes. Contoh kami di Kelapa 2, kemudian lulus lagi, dipindahkan ke Gartap, sama tesnya seperti itu kembali. Latihan pengibaran dan penurunan bendera Laude jalani di asrama Diklat Paskibraka 2023 di Taman Rekreasi Wiladatika Depok. Latihan baris per baris dan aba-aba yang berlangsung dari pagi hingga sore kerap membuatnya lelah hingga mengalami suara serak. Ya, tekniknya pada saat teriak dengan memberikan aba-aba tidak perlu menggunakan suara tenggorokan, cukup dengan suara perut sehingga keluar suara yang sangat plong.
Dan memang harus sering dilatihkan, Bro. Kemudian juga ada teknik-teknik seperti makan kencur, kemudian minum jahe dan sebagainya yang bisa mendukung untuk kelancaran tenggorokan kita. Komandan Kompi Paskibraka 2023 perwakilan TNI Angkatan Darat diwakili oleh Kapten Infanteri Robert Pangpahan. Laki-laki kelahiran Padalarang ini merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2013. Saat ini Robert menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan C di Satuan Yonif 757 Gupta Virakorem 174 ATW Kodam 17 Cendrawasih. Robert menyebut proses seleksi menjadi Komandan Paskibraka dari TNI Angkatan Darat cukup panjang. Untuk proses sampai saya tiba di sini cukup panjang karena semua diawali dari Kodam saya, Kodam 17 Cendrawasih di Papua, kemudian berbagai macam ada psikologi, kesehatan yang kami lewati, kemudian kami dikirim ke Mabesat untuk melaksanakan proses seleksi lagi di Mabesat, kemudian dilanjutkan lagi ke Kogatap 1. Di sana ada 2 orang. Dalam proses seleksi, puji Tuhan saya terpilih untuk mewakili Angkatan Darat untuk melaju ke Cibubur melaksanakan pusat pelatihan untuk di Istana Negara nantinya. Selain tetap semangat berlatih untuk menjaga kesehatan tubuh di tengah padatnya latihan, Robert mengimbanginya dengan istirahat dan asupan vitamin. Harapannya tentu saja karena ini momennya bukan secara kita pribadi tapi secara nasional, kita pengen hari kemerdekaan kita yang ke-78 ini dilaksanakan dengan lancar, aman, tanpa kendala apapun, semua berlangsung dengan hikmat. Mengibarkan sang merah putih dan menjaga kedaulatan NKRI adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi Kompi Paskibraka. Sebuah amanah dan wujud komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.